Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah kali ini kami akan mempresentasikan sebuah lab yang telah kami buat. Saya Okasha. Saya Fajar Syed Basawai. Saya pada sini dan Sustio. Saya sini akan menjelaskan materi routing. Kemudian dilanjut oleh Faristi Zaidan, saudara Faristi Zaidan, materi switching, dan terakhir akses list masih baca. Jangan saja. Jadi di sini topologi saya adalah topologi yang akan buat berbentuk atau berkonsep jaringan sebuah sekolahan. Jangan kebanyakan Jadi situ ada beberapa VLAN, ada VLAN ruang rektor, ada ruang game, ada ruang dosen, dan juga ada admin, kemudian juga ada guest atau tamu, kemudian juga ada kelas 1,2 dan kelas 2,1 dan kelas 2,2. Kemudian setelah itu di sini kami menggunakan beberapa materi, di antara materi switching ada 12 lab, kemudian dilanjutkan dengan Coba bisa sedikit di zoom nggak? Coba terus. Nanti dikasih aja. Kemudian dilanjutkan dengan materi routing, ada sekitar 4 lab. Kemudian juga ada access list sekitar 2 lab dan NAT 1 lab. Kemudian dilanjut dengan tunnel. Tunnel menggunakan BRB. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan Zaidan untuk materi switching, untuk penjelasan materi switching. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi switching yang ada di lab ini. Jadi ada sekitar 12 lab switching di lab ini. Pertama ada VTP. Saya menggunakan VTP di sini sama di sini. VTP ini gunanya agar kita menjadikan suatu switch menjadi server dan switch yang dijadikan client itu mengikut konfigurasi yang ada di VTP servernya. Nah, yang kedua, VLAN itu untuk membagi agar kita mudah untuk memanajemen jaringannya. Dan yang ketiga ada inter VLAN, keempat ada ether channel. Di sini saya menggunakan 2 ether channel, itu LHCP di sini dan PAJP di sini. Dan gunanya ether channel ini untuk mempercepat suatu jaringan. Jadi misalnya satu jalur ini berkecepatan 100 Mbps dan kita buat 2 berarti 100 sampai 100 jadi 200 Mbps. Lalu saya juga menggunakan DHCP server untuk pembagian IP agar mudah untuk menambahkan klien baru, dan menggunakan DHCP excluder untuk mengecualikan IP itu untuk diberikan ke klien. Dan saya juga menggunakan port mesh di setiap jalur yang menuju ke end device. Dan terakhir menggunakan SSH di router pusat dan router Pusat lokal 1. router pusat lokal 2 itu, dan akan dilanjut materi routing oleh Okasha. Di sini untuk materi routing sendiri ada 4 materi, yaitu HRP berada di sini yang segitiga ini. Kemudian setelah itu ada juga OSPF kami menggunakan 2 area, satu area backbone dan yang kedua adalah area 1. Ini area backbone, sini area 1. Kemudian kami juga mengkonfigurasi static route di di router lokal 2 sebagai supaya dia itu dapat terhubung melalui tunnel gitu. Dan di sini. Kemudian juga kami mengkonfigurasikan
routing rate distribute di sini supaya dapat terhubung antara satu protokol dengan protokol lainnya, ini HLP dan SPF. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan oleh Fajar. Oke, jadi di sini saya membuat access list extender untuk melarang di bagian sini. Nah, gimana sih? Memblokir di bagian sini dari GUES menuju ke sini Dari gue dengan access list banget. dari GUES ke sini Mana sini? ke ruang rektor. Nah, Hmm. dengan access list 125 Oh, kini agar nggak ada ya? GUES tidak dapat mengakses ruang rektor. Pijar. Oke, mungkin cukup sekian. Bila ada pertanyaan kami persilakan. Ping. Tes ping. SSH, tes ping, akses list. Ya nggak? Akses listnya yang mana yang diblok? Bismillah ya. Ini tipping dari, jadi ruang GUES tidak akan bisa mengakses ruang rektor karena kami telah memasang akses list untuk memblokir. Coba itu dipasang akses ya dari kelas 2 itu titik 1 itu yang sebelah kanan. Ini nggak ada access listnya. Itu nggak ada aksesnya. Sini doang. Aksesnya dari mana ke mana? Dari GUES ke ruang rektor. Itu aja. Nah, ada. Jadi di sini walaupun kita pasang akses list dari ruang GUES ke ruang rektor, jadi ruang rektor tetap dapat mengakses, dapat menjangkau GUES karena kami mengkonfigurasikannya agar mengkonfigurasikan agar GUES tidak dapat mengakses ruang rektor, tapi ruang rektor tetap dapat mengakses GUES gitu. Kemudian SSH. Satu dua dua, 12. Kok 122? 122 bangun. Duanya dihilangin, satunya jadi 12. Nah, cakep. Oh iya, ini sama Haris ya. Haris. Kok berarti besok 3 ya? Oh, astagfirullahaladzim. Terus jadi langsung coba ya. Tidak ada semua. Itu identik dan besar semua. Ya.
Dah. Waduh. Sabar kuat, sabar. Sabar. Nah, dah. Saya. Soal itu ya, iya. Nah. Astagfirullah. Ngapain tadi nggak bisa? Dia juga sedikit kayaknya salah IP tadi itu kita coba. Coba lagi. Cukup satu ya. Yang satu berarti misalnya. Dua benar nggak? Bentar coba lagi. Coba lagi. Percaya. Nah, bisa. Wis. Salah IP tadi tuh. Ini salah satu masukin IT. Mohon maaf untuk kesalahannya. Aman. Ada lagi bisa dibikin. Coba DNS dong. DNS. DNS password. Enter. Tekan enter terus, Kas. Klik berkali-kali ya, enter. Ada yang lama. Emang lama. Klik enter terus. Berarti gagal berarti. Kalau ada tulisan apa-apa. Ganti kita gantiin. Kayaknya divisi. Ganti. Wih. Mati itu Dennis. Mati. Itu off, Kas. Off. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan yang DNS yang di bawah sana mati juga. Coba ulang lagi. DN.com. dn.com. Loh, HTTP-nya itu dihapus satunya. Ada dua itu HTTP-nya. Nah. Hapus aja semuanya tulisan. Ngawur loh. Astaga. Nah, Mantap, cakep. kemudian juga apa nih? Apa fungsi dari interfilan routing? Interfilan routing. Gunanya interfilan routing adalah supaya tempat jadi interfilan itu tempat bertukarnya beberapa VLAN. Jadi supaya semua antar VLAN itu dapat terhubung gitu. Iya. Jadi intinya Ya Bisa saling ping. tempat bertukarnya VLAN gitu. Dan konfigurasinya di mana, Kas? Untuk interfilan routing. Nah, Tempatnya di mana Kalau konfigurasinya? interfilan, Ya. interfilan itu pertama di satu nih, di mana? Di sini nih. Ah, Satu. iya. Di sini dua. Kemudian setelah itu juga ada di sini tiga. Di interfilan sekarang ada yang dikonfigurasikan di MLS. Dan juga ada di router ini, router berapa ini? Router 2, router Ya. 1 serta router lokal 2. Oh, oke.
Si router tengah berarti berfungsinya untuk apa tuh, Gas? Apa? Tadi kan kamu bilang tadi apa? Ada 3 ya? Iya. Yang mana ada tadi? MLS. Satu, habis itu MLS, router ya. yang di tengah atas bukan? Ya ini betul. Ya. Terus ini sama yang ini. Nah gunanya untuk intervilan yang sini adalah supaya dia itu menghubungkan beberapa routing antara dua routing ini. Iya. Kemudian setelah itu yang di sini menghubungkan antara dua routing ini. Sedangkan sini dua routing yang setelahnya untuk di sini sebenarnya bisa langsung dikonfigurasikan pada IP IP aslinya gitu. Cuman saya menggunakan sub interface gitu. Oh iya, paham. Coba diakses kanalnya. Buset. Yang di press-nya. Tuh ya. Dari kabel itu. Ah, betul ini. Update. Di dalam tulisan tanah ada kabelnya itu. Mana ada Tulisan. Ditutupin itu kabelnya aslinya pakai routing. Ribut ya? Ya, nggak muncul. Sabar dulu, mungkin belum nyalain. Keras, muncul. Berarti SPS sama interference routing itu sama ya? Apa beda? Beda. SPA itu khusus untuk jadi SPA itu mengaktifkan layar 3 pada switch. Sedangkan pada MLS karena ya switch sebenarnya kan jadi switch ada yang MLS ada yang switch biasa. Di SPA itu mengaktifkan layar 3. Jadi ketika kita ingin memasang interfilan pada MLS maka kita harus mengaktifkan SPA atau switch virtual interface. Dan kalau misalnya kita ingin mengkonfigurasikan interfilan pada router, maka kita harus mengaktifkan sub interface, yaitu mengaktifkan layar 2 gitu supaya router itu dapat menjangkau layar 2 gitu. Iya. Ya. Wes, Fajar saya ingin dia ini loh. Wes, Fajar ini. Angel. Mana ini Fajar ini? Materinya bagian materinya. Adapun tujuannya mungkin itu sudah dilihat tujuannya. Beberapa tujuan ada 5 tujuan. Ya, oke. Sekarang Fajar coba jelasin gimana konfigurasi NAT-nya di SuperLab ini. Baru ya, jadi itu kilo. Di sini enggak? Lu. Di router 3 sama di router lokal 2. Router 3 dan router Lokal 2. lokal 2. Nah, ini kalau nggak salah dari penjelasan Lukas di router 3 itu di redistribute juga. Belum. Iya. Di redistribute apa yang routing apa yang di redistribute? Routing SPF sama routing HRV. SPF sama HRV. NGRV. Sekarang Fajar coba cek NAT di router 3 udah jalan atau belum? Langsung ke routernya dulu kan ya? Ke routernya aja, ke IP router Kalau saya ini nggak akan muncul gitu. nggak di ping, cek ya.
coba ditutup dia. Mat yang dipakai jenis apa? Nah, itu overload. Apa itu nat overload? Nat overload itu satu IP public bisa digunakan banyak IP lokal. Namanya itu. Kalau misalnya kamu punya lebih dari satu IP public, misalnya ada 2 atau ada 3, itu kamu bakal pakai NAT yang lain atau tetap pakai overload? Tetap overload sih kayaknya. Kenapa? Soalnya lebih bisa banyak IP lokal yang bisa pakai IP public tersebut. Mungkin kalau IP publicnya 3, kalau pakai yang dinamik, kalau nggak statik paling cuma ya tergantung IP public tersebut berapa. Kamu coba buka table routing di router pusat yang di lokal 1. Lokal 1. Coba Zaidan jelasin perbedaan kode O sama OE2 itu maksudnya apa? Jadi kalau apa yang O ini dia routingan SPF dalam area yang sama. Kalau yang E2 ini routingan SPF di area yang berbeda. Ya, yang berbeda. Oke. OE2 itu di area yang berbeda. Beda area berarti ya. Nah, Dan yang di area yang berbeda. Area yang berbeda itu berarti network yang mana aja? Network yang area 2 tuh di mana? Area 2 tuh di mana aja? mana tadi? Coba sesuai nggak yang di table routing sama yang di topologi? Tadi katanya OE2 itu yang di beda area. Bisa di sini. Ini Coba lihat itu yang OE2 itu network berapa aja? di sini sih. Nah, jadi kalau kita lihat yang OE2 ini itu routingan-routingan yang ada di area EJRP kayak 20 tuh di sini dia menggunakan EJRP dan 21, 22, sama 100 semuanya ada di daerah EJRP. Berarti OE2 itu yang di area EJRP. Iya. Berarti OSPF-nya ada OSPF backbone sama OSPF EJRP gitu. Backbone kan area 0. Nah, Kalau area lain berarti EJRP juga termasuk area OSPF atau gimana? jadi apa nih maksudnya OE2 ini routingan dari hasil garis ribut Area 1000. dari routingan
lain. Ya, kita disebut network eksternal ya. Nah sekarang tuh di situ berarti kan hanya ada O sama OE2, OSPF yang di satu area dan E2 itu yang dari routing lain, dari routing protokol lain. Sedangkan di topologi itu ada area satu harusnya. Nah, yang area satu kemana? Kok tidak? Ada nggak yang dari area lain? Gimana, ada nggak yang dari area lain? Mana ada nggak? Nggak. Bahasa ibu, bahasa mana? Sudah dilihat dari tersebarnya dua yang di area satu. Ya, sorry. Oh iya Kak, jadi kan tadi apa namanya ketika kita konfigurasikan jadi network yang ini mengikuti di area jadi network yang 10 ini dimasukkan ke apa namanya diikutkan ke area 1 gitu. Jadi ketika dia munculnya di area 1 gitu. Karena di area satu. Karena kita konfigurasikan jadi kita masukkan portnya itu ke atau network yang kita dapat itu kita masukkan ke area 1 gitu.